Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak-anakku hari ini? Semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat di tengah-tengah kondisi bangsa yang sedang dilanda wabah corona. Dan semoga semuanya tetap dalam kegiatan di rumah sesuai dengan anjuran pemerintah. Yang saya yakin anak-anakku juga semuanya sudah kangen dengan suasana sekolah, ingin ke sekolah, ketemu dengan teman-teman, kegiatan sehari-hari di sekolah. Ya, mungkin nanti tidak akan lama lagi bisa kembali ke kegiatan rutinitas di sekolah. Di pertemuan hari ini kita akan membahas materi bab 6, yaitu memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa dalam NKRI. Yang materinya bisa nanti sepenuhnya bisa dilihat di Google Classroom. Di sana sudah diupload. Yang saat ini akan kita coba sampaikan adalah terkait dengan inti pokok materi tersebut. Ketika kita berbicara memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, yang pertama kita akan coba kaji terkait dengan keunggulan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia memiliki keunggulan yang begitu banyak yang menjadi sumber dari setiap warga negara yang mau bergabung ke dalam negara kesatuan. Yang pertama adalah Indonesia mempunyai wilayah yang cukup luas, ini menjadi keunggulan. Kemudian yang berikutnya adalah kekayaan alam yang cukup melimpah, suku bangsa, bahasa yang beraneka ragam yang ada di Indonesia. Indonesia juga memiliki sejarah, ya, sejarah yang sama dari Sabang sampai Merauke, yaitu adalah upaya memperebut kemerdekaan bangsa Indonesia yang diupayakan dengan kemerdekaan perjuangan, pengorbanan, baik harta, benda maupun nyawa. Dari perjuangan itu, pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia mencapai puncaknya, yaitu kemerdekaan. Yang dari kemerdekaan 17 Agustus itu bisa kita maknai bahwa disitulah yang kita katakan sebagai akhir dari penjajahan yang ada di Indonesia, meskipun upaya-upaya selanjutnya masih tetap ada. Di hari itu pula lah lahirnya bangsa Indonesia yang mempunyai kedudukan sejajar dengan bangsa-bangsa merdeka lain di dunia. Itu semua tidak lepas dari persatuan dan kesatuan di antara kita semuanya sebagai warga negara Indonesia. Ketika berbicara persatuan, di situ makna persatuan ini adalah bisa dikatakan sebagai suatu ikatan, kumpulan atau gabungan dari banyak perbedaan yang ada di Indonesia dari berbagai bentuk, corak, ragam, suku, bangsa, dan lain-lain. Persatuan bangsa Indonesia yang ada ini memiliki pengertian bahwa persatuan bangsa Indonesia ini adalah dimiliki oleh seluruh komponen ya, bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang terkait dengan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang berikutnya adalah makna kesatuan bangsa. Ketika berbicara kesatuan bangsa, ini tidak lepas dari lahirnya negara kesatuan yang tadi dimerdekakan pada tanggal 17 Agustus. Yang dimana di situ dikatakan bahwa Indonesia sebagai suatu negara yang kondisinya utuh, yang bisa memperlihatkan keadaan yang sampai hari ini sudah cukup nyaman, aman, meskipun belum sepenuhnya dirasakan oleh seluruh bangsa Indonesia. Konsep kesatuan yang ada di Indonesia ini adalah konsep seluruh komponen, baik alamiah maupun sosial. Aspek alamiah ini adalah terkait dengan wilayah Indonesia, kemudian aspek sosial adalah terkait dengan politik, sosial, budaya, ekonomi, pertahanan, dan keamanan. Dua aspek ini menjadi konsep
salah satu konsep yang ada di Indonesia yang menyebabkan atau terwujudnya persatuan dan kesatuan di Indonesia. Selain itu, ada kesatuan wilayah lain, yaitu adalah yang kita kenal dengan wawasan Nusantara, meliputi dari darat, laut, dan udara. Nah, wawasan Nusantara ini adalah terkait dengan cara pandang kita sebagai bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungan yang mengutamakan persatuan dan kesatuan serta keutuhan wilayah Indonesia yang ada, yang kita laksanakan dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara di setiap saat atau di setiap hari kita lakukan. Konsep wawasan Nusantara ini sering dikatakan sebagai konsep kesatuan bangsa dalam aspek kewilayahan, bahwa di sini negara memiliki ada beberapa karakteristik. Beberapa karakteristik itu diantaranya adalah yang pertama, negara kepulauan. Nusantara ini adalah sebuah istilah untuk menyebutkan suatu wilayah itu adalah berbentuk kepulauan. Dan wilayah ini adalah bisa ditunjukkan dengan wilayah Indonesia yang dari Sabang sampai Merauke cukup luas, lautnya luas, di sana berjajar pulau baik dari yang kecil maupun yang besar. Konsep utama dari wawasan Nusantara adalah manunggalnya seluruh wilayah yang ada di Indonesia, baik darat, laut maupun udara. Yang berikutnya adalah laut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari daratan, bukan sebagai pemisah daratan yang satu dengan yang lain, tetapi terhubungkan atau sebagai penghubung dari daratan yang satu dengan daratan yang lain. Perwujudan konsep ini atau konsep kesatuan bangsa ada beberapa hal lain sebagai wujud negara kepulauan Indonesia, yang diantaranya adalah satu kesatuan politik, satu kesatuan ekonomi, satu kesatuan sosial budaya, dan satu kesatuan pertahanan. Artinya bahwa ketika berbicara perwujudan konsep kesatuan bangsa, ini adalah kesatuan dari seluruh aspek atau seluruh komponen yang ada di negara kita. Nah, ada beberapa faktor interaktif bangsa sebagai perkat persatuan yang sudah cukup kita kenal. Faktor-faktor perkat atau integratif bagi bangsa Indonesia diantaranya adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kemudian ada Sang Saka Merah Putih, lalu Kebangsaan Indonesia Raya, ada bahasa yaitu bahasa pemersatu ialah bahasa Indonesia, kemudian Sumpah Pemuda yang sudah terlaksana jauh sebelum hari ini pada tanggal 28 Oktober. Ketika berbicara persatuan dan kesatuan tadi, substansinya ini terdiri dari integrasi nasional, nasionalisme, dan patriotisme. Ciri-ciri patriotisme adalah kita sebagai warga negara Indonesia harus cinta tanah air, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, menempatkan persatuan, kesatuan, serta keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Nilai-nilai yang terkandung dalam nasionalisme dan patriotisme diantaranya adalah bahwa kita sebagai warga negara harus mencintai tanah air dan mendahulukan kepentingan bangsa dan negara. Kemudian ada jiwa solidaritas, setia kawan, kemudian toleransi, tenggang rasa antar sesama baik suku, golongan maupun agama. Kemudian memiliki jiwa tanpa pamrih dan tanggung jawab, kesatria, berbesar jiwa yang tidak mengandung unsur dendam atau kebencian. Konsep NKRI ini sudah dijelaskan di dalam Undang-Undang Dasar, nanti bisa kalian
buka Undang-Undang Dasar di dalam pasal 1 ayat 1, kemudian di materi yang sudah kita upload, termasuk keunggulan-keunggulan Indonesia yang sudah dijelaskan juga di sana, nanti bisa dipelajari dengan baik dari awal sampai akhir. Indonesia selain keunggulan-keunggulan yang tadi sudah saya sampaikan, di Indonesia di sana cukup dikenal di dunia internasional. Salah satu keajaiban dunia juga ada di Indonesia, yaitu ada Candi Borobudur dan Pulau Komodo. Kemudian wilayah kita bangsa Indonesia yang cukup strategis, keindahan alam Indonesia yang juga cukup luar biasa, menjadi daya tarik bagi turis-turis asing untuk datang ke Indonesia. Kemudian ada faktor pendorong persatuan dan kesatuan seperti yang tadi sudah disebutkan. Nah, ada Sumpah Pemuda, Pancasila, dan yang lain-lain yang menjadi faktor pemersatu bangsa Indonesia. Jadi kalau tadi kita sudah bahas mengenai faktor-faktor pemersatu, ada juga di sana faktor penghambat yang menghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Nah, yaitu dari banyaknya perbedaan itu selain sebagai potensi juga menjadi penghambat yang bisa melemahkan nilai dan budaya Indonesia. Kemudian perilaku yang menunjukkan sikap menjaga keutuhan NKRI bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, yang semuanya juga bisa nanti kalian pelajari di dalam materi tersebut. Kemudian inilah yang kemudian saya sampaikan, semoga menjadi bahan untuk kalian belajar di rumah, untuk tidak pergi kemana-mana sesuai dengan anjuran pemerintah. Kita coba jaga kesehatan kita masing-masing, tetap semangat, tetap belajar sebagai tugas pelajar, kemudian isi kegiatan-kegiatan di rumah dengan hal-hal yang positif. Banyak hal yang bisa dilakukan tanpa harus keluar kemana-mana seperti yang dianjurkan oleh pemerintah, agar kita semuanya tetap sehat, terhindar dari wabah yang sedang melanda bangsa Indonesia bahkan dunia, yaitu COVID-19. Terima kasih. Jangan lupa tugasnya juga nanti bisa dikerjakan di rumah sambil belajar, yaitu merangkum materi yang sudah kita share atau kita upload di Google Classroom, yang nanti informasi untuk mengakses Google Classroom tersebut akan saya bagikan melalui wali kelas masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.